Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, terutama untuk mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan semester 4. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan pelaksanaan magang pengajaran matematika yang disusun oleh Sriwayuningsih dengan NIM 20070500018 dengan program studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Pada pagi ini saya akan memaparkan laporan pelaksanaan magang pengajaran matematika. Yang pertama, deskripsi singkat mata kuliah saat kuliah magang. Yang kedua, kondisi kelas selama perkuliahan. Yang ketiga, rencana pembelajaran atau aktivitas pembelajaran. Yang keempat, bentuk evaluasi yang digunakan saat magang perkuliahan. Yang kelima, video pembelajaran saat magang. Yang keenam, laporan pelaksanaan magang. Adapun deskripsi singkat mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah statistik pendidikan. Dengan kode tersebut, jumlah SKS-nya 3 SKS untuk semester genap mahasiswa semester 4 Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suparman MSI DEA. Adapun waktu perkuliahan hari Rabu jam 1 sampai jam ketiga atau jam 7 sampai selesai. Alokasi waktu yang digunakan atau yang diperlukan yaitu 135 menit. Deskripsi mata kuliah. Tujuan perkuliahan yaitu agar para mahasiswa mampu dan menguasai pengetahuan dalam mempelajari serta menggunakan materi tentang pengertian dan pengenalan program SPSS, dilanjutkan materi uji normalitas dengan program SPSS. Uji normalitas data adalah bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji normalitas dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan grafik atau histogram dan PP pilot atau uji Kolmogorov-Smirnov, Chi-square, Lilliefors maupun Shapiro-Wilk. Kondisi kelas perkuliahan selama kegiatan magang antara lain kegiatan magang perkuliahan pada mata kuliah statistik pendidikan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan semester 4 Universitas Ahmad Dahlan. Secara umum mahasiswa senang dengan kemampuan pelaksanaan perkuliahan jalur online tersebut. Seluruh mahasiswa yang hadir berjumlah 50-an orang dengan keaktifan dan terkesan hidup karena mahasiswa selalu memberikan respon imbal balik serta pertanyaan selama perkuliahan berlangsung, yaitu selama 145 menit. Melalui perkuliahan online, dosen menyampaikan kuliah melalui instruksi digital yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Adapun perkuliahan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7 pagi sampai selesai menggunakan fasilitas Google Meet dalam memberikan beberapa penjelasan materi maupun tugas atau pemaparan tugas. Semua materi dan tugas dipaparkan menggunakan layanan yang ada di Google Meet. Sedangkan untuk pengumpulan tugas dikumpulkan dengan aplikasi Edmodo. Sebelum pelaksanaan perkuliahan berlangsung, dosen telah menyampaikan link Meet kepada mahasiswa lewat WA grup kelas. Sedangkan kode kelas Edmodo dikirimkan sebelum perkuliahan dilaksanakan. Dosen dapat melihat dengan cepat siapa saja yang belum menyelesaikan tugas serta siapa saja yang memberikan masukan
atau nilai langsung di Edmodo. Penugasan online mendapat reaksi luar biasa dari mahasiswa, khususnya mengenai kemampuan implementasinya. Pembelajaran ini mampu mendorong mahasiswa untuk belajar secara mandiri dan lebih aktif dalam mengikuti perkuliahan secara online. Akan tetapi, sayangnya banyak kelemahan. Interaksi dalam penguasaan online memiliki batasan yang tidak memungkinkan dosen dalam memantau mahasiswanya secara online. Terkadang mahasiswa juga mengalami kesulitan materi perkuliahan yang disampaikan secara online. Komunikasi antara dosen dan mahasiswa yang terbatas dapat melalui pesan singkat secara langsung via WhatsApp maupun via email. Lampiran RPES atau Rencana Pembelajaran Semester meliputi mata kuliah, kode, SKS semester, program studi, dosen pengampu, alokasi waktu, dan deskripsi mata kuliah, serta pencapaian pembelajaran. Telah dipaparkan di RPSS yang telah terlampir di depan. Item penilaian. Penilaian meliputi nilai sikap, keterampilan, tugas, dan ujian. Ujian meliputi UTS maupun UAS dengan bobot yang telah disepakati mahasiswa masing-masing atau dengan kontrak belajar. Materi dalam perkuliahan magang, yaitu materi statistik pendidikan, saya ambil uji normalitas. Pokok bahasan uji normalitas. Uji normalitas adalah bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi data. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data yang terambil merupakan data terdistribusi normal atau bukan. Maksud dari data distribusi normal adalah akan mengikuti bentuk distribusi normal di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Normalitas dalam statistik parametrik seperti regresi dan ANOVA merupakan syarat pertama. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu, atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid atau bias, terutama untuk sampel kecil. Uji normalitas dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan grafik histogram atau ppplot, atau dengan uji Kolmogorov-Shinarov. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dengan pengujian Kolmogorov-Shinarov dengan aplikasi SPSS. Pada pengujian, apakah data ini mempunyai distribusi normal atau tidak, dengan menggunakan KS atau Kolmogorov-Shinarov. Dengan signifikansi, pengujian pada SPSS dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov atau KS dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Tahap pengerjaan. Contoh yang saya sampaikan yaitu variabel yang digunakan adalah variabel luas reklamasi atau disingkat HA, variabel jumlah penurunan tangkapan ikan per tahun kita sebut ton, dan variabel luas abrasi kita tulis HA. Kita memerlukan data-data skor total yang dapat ditabulasikan sebagai berikut. Data ini diambilkan dari data Excel. Wujud datanya sebagai berikut. Reklamasi 200 dan seterusnya, ikan per tahun atau disebut ton,
150 dan seterusnya, abrasi kita sebut HA 50 dan seterusnya. Aplikasi yang kita gunakan pada SPSS, langkah-langkahnya yang pertama, buka aplikasi SPSS. Setelah terbuka, klik variabel new, kemudian pada bagian name tulis saja reklamasi. Kemudian di baris selanjutnya kita tulis ikan dan di baris berikutnya kita tulis abrasi. Pada kolom tipe kita rubah menjadi numerik. Pada kolom label isi dengan keterangan variabel yang jelas seperti tadi. Untuk luas, HA, penurunan dan seterusnya itu sudah ada keterangannya ini. Lihat tabel di depan layar. Setelah itu, pindahkan ke bagian data view dan isi sesuai dengan data yang akan ditabulasikan. Ini data dari Excel tadi. Klik menu analis, kemudian pilih non-parametric test dan pilih satu sampel KS. Setelah itu akan muncul dengan nama One Sample Configuration Hub dengan cara memilih tadi. Selanjutnya klik OK. Setelah gambar terwujud. Hasil dan kesimpulan. Dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dengan nilai asymmetric dengan tabel sebagai berikut. Tadi sudah. Ini tabel asymmetric yang di bawah. Nilai signifikasi yang diperoleh adalah 0,984. Lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya data tersebut memiliki distribusi data normal. Berdasarkan variabel penurunan jumlah tangkapan ikan per tahun, hasil yang didapatkan 0,859, lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, penurunan jumlah tangkapan ikan memiliki distribusi data yang normal. Yang ketiga, variabel luas abrasi dengan nilai signifikasi yang diperoleh yaitu 0,996 atau lebih besar dari 0,05. Maka distribusi datanya distribusi normal. Bentuk evaluasi yang akan dikerjakan mahasiswa nanti yaitu contoh soalnya sudah teroleh di depan. Untuk soal evaluasinya ada di layar. Untuk memperjelas link materi yang sudah saya sampaikan tadi, sudah terekam di dalam link materi. Bisa nanti langsung diklik di halaman atau alamat link materi tadi. Penyelesaiannya dari soal-soal tadi, dari soal evaluasi, dan untuk link perkuliahan dan link rekaman video. Untuk link Google Meet pada saat perkuliahan tertera di sini sama link rekaman materi. Laporan kegiatan magang pengajaran matematika. Sampul depannya tertulis lembar pengesahannya dan terima kasih. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan tentang laporan magang perkuliahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk mahasiswa UAD khususnya dan untuk mahasiswa perkuliahan mata kuliah yang lainnya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.